Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa adalah salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi mukjizat yang luar biasa, yaitu kemampuannya untuk membelah lautan. Kisah ini adalah salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah keagamaan dan diceritakan dalam banyak kitab suci. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka sampai di tepi Laut Merah. Dalam situasi yang sangat genting ini, Nabi Musa hanya memiliki dua pilihan. Pertama, melewati Laut Merah atau tertangkap oleh Fir'aun. Namun, dalam momen yang menegangkan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya dengan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah lautan, menciptakan jalan kering bagi dirinya dan umatnya untuk melarikan diri dari pengejaran. Kisah ini terdapat dalam Quran surat Toha ayat 77 sampai 78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak perlu khawatir akan terusul dan tidak perlu takut akan tenggelam." Dalam peristiwa ini, Nabi Musa mengangkat tongkatnya atas perintah Allah, dan terbelahlah lautan tersebut, memberikan jalan aman bagi Bani Israel. Setelah mereka berhasil menyeberang, Fir'aun dan pasukannya mencoba mengikuti. Namun ketika mereka berada di tengah laut, air laut kembali seperti semula dan menenggelamkan mereka semua. Kisah ini bukan hanya memiliki nilai religius yang mendalam, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ada penjelasan ilmiah yang dapat mendukung mukjizat ini. Menariknya, beberapa ilmuwan dan peneliti telah mencoba untuk memahami fenomena ini dari perspektif ilmiah. Salah satu teori yang sering dikemukakan adalah fenomena alam yang dikenal sebagai angin timur yang kuat, yang dapat membelah air jika bertiup dengan kekuatan yang cukup dalam waktu yang cukup lama. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan seperti Carl Drews dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa angin dengan kecepatan tertentu yang bertiup selama beberapa jam dapat mendorong air laut ke arah tertentu, menciptakan area kering sementara yang dapat dilalui. Dalam simulasi komputer yang dilakukan Drews, ia menemukan bahwa angin dengan kecepatan 63 mil per jam yang bertiup selama 12 jam dapat menyebabkan air laut merah terbelah dan menciptakan jalur kering sepanjang 3 hingga 4 km dan lebar 5 km. Bukti-bukti ilmiah mukjizat Nabi Musa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ditemukan bangkai roda kereta. Pada akhir tahun 1988, seorang arkeolog menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur di Laut Merah yang diduga milik Fir'aun dan bala tentaranya. Beberapa di antaranya merupakan roda kereta dengan 4 buah jeruji dan terbuat dari emas. Ini menjadi bukti bahwa Nabi Musa bisa benar-benar membelah lautan. Yang kedua, ditemukan bangkai manusia. Di dasar Laut Merah juga ditemukan bangkai manusia yang diduga merupakan bala tentara Fir'aun. Tulang-tulang tersebut setelah diteliti di laboratorium ternyata berusia sekitar 3.500 tahun, sesuai dengan waktu peristiwa Nabi Musa membelah lautan. Yang ketiga, poros roda tertutup karang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah lautan untukmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Poros dari roda-roda kereta tertutup oleh batu karang sehingga sulit untuk diteliti." Hal ini dianggap sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dipercaya kebenarannya. Yang keempat, penemuan unik para ilmuwan. Para ilmuwan menemukan bahwa di tengah Laut Merah terdapat posisi tanah yang tampak seperti terbelah. Mereka berpendapat bahwa peristiwa Nabi Musa tidak terjadi di Laut Merah, tetapi di Sungai Nil yang bersebelahan. Yang kelima, sesuai dengan hukum fisika.
Ilmuwan fisika mengatakan bahwa terbelahnya laut itu masuk akal dan bisa terjadi berdasarkan hukum fisika, yaitu dengan konsep dinamika fluida. Air yang digerakkan dengan angin dapat menciptakan jalan aman dengan dinding air di dua sisi, namun akan runtuh dalam waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan peristiwa Nabi Musa, di mana dinding air runtuh saat Fir'aun dan bala tentaranya melewati dan berakhir tenggelam. Yang keenam, bentuk tanah yang berbeda. Bentuk tanah berbeda ditemukan saat terjadi pergerakan angin timur dengan kecepatan 63 meter per jam selama 12 jam. Proses ini biasanya bisa menciptakan jalan tanah lumpur sepanjang 2 mil dan lebar 3 mil selama 4 jam. Yang ketujuh, perhitungan matematika. Peristiwa terbelahnya laut juga bisa dibuktikan secara perhitungan diferensial matematika. Ada dua ilmuwan Rusia yang bernama Noman dan Alexei Artropos membuat simulasi mengenai bagaimana angin dan badai bisa membuat gugusan karang di tengah laut menjadi kering dan membentuk laut terbelah. Mereka juga menunjukkan berapa lama karang tetap dalam keadaan kering sebelum kembali tertutup oleh air. Kisah Dr. Maurice Bucaille, ilmuwan yang menemukan keajaiban dan keimanan. Dr. Maurice lahir di Pont-l'Evêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang besar dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi kedokteran di Universitas Paris, di mana ia lulus dengan pujian. Maurice kemudian mengejar spesialisasi di bidang gastroenterologi dan menjadi salah satu ahli bedah paling terkemuka di Prancis. Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia II, Dr. Maurice memulai karirnya sebagai ahli gastroenterologi. Keahlian dan dedikasinya dalam bidang ini membuatnya dikenal luas. Pada tahun 1973, ia diangkat sebagai dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Selain itu, ia juga menjadi dokter bagi keluarga Presiden Mesir Anwar Sadat. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh penting dari dunia Islam ini sedikit banyak memperkenalkannya pada budaya dan keyakinan Islam. Penemuan jasad Fir'aun. Pada tahun 1898, seorang arkeolog bernama Loret menemukan jasad Fir'aun di Tebes, Mesir. Jasad tersebut masih dalam kondisi yang relatif baik meskipun telah tenggelam selama ribuan tahun. Penemuan ini menjadi sensasi besar di kalangan ilmuwan dan arkeolog. Pada pertengahan tahun 1975, pemerintah Prancis menawarkan bantuan kepada Mesir untuk meneliti dan menganalisis mumi Fir'aun tersebut. Tawaran ini diterima dengan antusias oleh pemerintah Mesir. Mumi Fir'aun kemudian diterbangkan ke Prancis untuk diteliti lebih lanjut. Dr. Maurice sebagai ahli bedah terkemuka diangkat sebagai pemimpin tim penelitian ini. Tugasnya adalah mengungkap misteri di balik keutuhan jasad Fir'aun yang telah tenggelam di Laut Merah. Penelitian terhadap mumi Fir'aun dilakukan di pusat purbakala Prancis dengan melibatkan berbagai pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk arkeologi, anatomi, dan kedokteran. Dalam penelitian ini, Dr. Maurice menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada jasad Fir'aun, yang menjadi bukti bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Penemuan ini sangat mengejutkan, terutama karena kondisi jasad yang masih utuh meski telah tenggelam selama ribuan tahun. Ketika melakukan penelitian ini, Maurice mendengar dari rekan-rekannya yang beragama Islam bahwa Al-Quran telah mengisahkan tentang tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan jasadnya. Karena ia percaya bahwa penemuan baru hanya bisa terjadi melalui penelitian ilmiah modern dengan peralatan canggih. Rasa penasaran Dr. Maurice semakin besar. Ia kemudian memutuskan untuk bertemu dengan para ilmuwan otopsi muslim dan berdiskusi lebih lanjut mengenai penemuan ini. Pada suatu konferensi di Arab Saudi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun, seorang ilmuwan muslim membacakan ayat dari Al-Quran, surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini, kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini membuat Dr. Maurice tercengang dan tersentuh. Ia terkejut mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu
telah menginformasikan tentang tenggelamnya Fir'aun dan keutuhan jasadnya. Hal ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Setelah konferensi tersebut, Dr. Maurice mulai mempelajari Al-Quran secara mendalam. Ia menemukan bahwa banyak sekali pengetahuan ilmiah yang sudah tercantum dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Hal ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Akhirnya, Maurice memutuskan untuk masuk Islam. Keputusannya ini didasarkan pada penelitiannya yang mendalam dan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhan. Setelah memeluk Islam, Maurice menulis buku berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Dalam buku ini ia membahas berbagai pengetahuan ilmiah yang tercantum dalam Al-Quran dan bagaimana hal tersebut sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. Dr. Maurice meninggal pada 17 Februari 1998. Namun warisannya dalam dunia ilmu pengetahuan dan keimanan terus hidup. Bukunya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi referensi penting bagi mereka yang ingin memahami hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Karyanya telah menginspirasi banyak orang untuk mempelajari Al-Quran dan menemukan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Semoga kita sebagai umat muslim selalu dikuatkan imannya dan selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhi dari larangan-larangannya. Semoga kisah ini menginspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.